Jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga pekan ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan syukur kita di dalam doa, juga doa epiklese untuk memohon penyertaan Tuhan dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk segala cinta kasih dan berkat Tuhan yang sampai hari ini Tuhan terus nyatakan atas kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, hikmat, dan berkat Tuhan. Kami pribadi juga keluarga boleh terima semua itu. Kami bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kami sampai dengan saat ini. Kembali pada saat ini kami juga diberikan kesempatan untuk kembali beribadah dalam kebaktian rumah tangga pekan ini. Kiranya hikmat Tuhan boleh memperlengkapi kami untuk fokus dalam ikut ambil bagian melalui kebaktian rumah tangga saat ini. Kami menaikkan syukur untuk segala cinta kasih-Mu dan kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk membantu memperlengkapi kami dalam pemberitaan firman pada saat ini. Berbicaralah atas kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian rumah tangga saat ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-26, yang berbunyi demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia untuk mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema dalam kebaktian rumah tangga pekan ini adalah berjuang untuk taat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui bahwa menjadi orang yang tekun dan taat tidak mudah, ya. Terlebih ketika kita harus tekun dan taat ketika situasi kita dalam situasi yang terhimpit, situasi yang terbeban, gitu ya, situasi yang sulit. Maka taat itu menjadi pekerjaan rumah yang berat dan sulit untuk kita bersama-sama lakukan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pada saat ini, Rasul Paulus menyampaikan situasi dilematis dia. Berjuang antara melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan berjuang untuk melawan kedagingannya. Itu ya. Berjuang untuk taat sesuai dengan tema, menyampaikan pesan yang sangat penting. Bagaimana Rasul Paulus berjuang untuk dapat menjalankan ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perikop ini Paulus memperlihatkan adanya dua kepribadian di dalam diri Paulus. Ya, dan kedua kepribadian itu saling bertolak belakang. Di dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26 menyampaikan dan menggambarkan akan hal itu, ya. Ia melakukan apa yang dibencinya, bukan apa yang dikehendakinya. Paulus tahu bahwa ada hal yang menjadi harapan, ada hal yang dia hendak tuju, ada hal yang diinginkan, tetapi bukan itu yang dilakukan oleh dirinya, bukan hal itu yang dilakukan oleh tubuhnya, ya. Ia memiliki kehendak, tetapi bukan apa yang baik, ya, yang dilakukannya. Meskipun Paulus tahu bahwa dia seharusnya melakukan hal yang baik itu. Ayat 19 dalam bacaan kita menyampaikan pesan itu, Bapak Ibu. Sebab bukan apa yang aku kehendaki ya itu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak Ibu, situasi ini terjadi dalam kehidupan kita, ya. Sama seperti Paulus, ya, yang mengalami pergumulan dan berjuang untuk melakukan apa yang baik. Namun di sisi lain, Paulus sadar bahwa dalam dirinya ada kekuatan lain yang berusaha juga untuk melawan dan menjatuhkan dia, bahkan memikirkan dan melakukan hal yang jahat. Dengan kata lain, Bapak Ibu, apa yang digumuli oleh Rasul Paulus, ya, mengupas tentang pergumulan batin antara hidup dalam dosa dan hidup benar sesuai dengan ajaran Tuhan, hal yang juga kita temukan, ya, kita dapati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar persis mana yang benar. Kita semua tahu mana yang baik. Kita semua sepakat bahwa apa yang sudah Tuhan ajarkan, kita semua mengerti akan hal itu. Tetapi kita harus juga sadar bahwa acap kali kekuatan di dalam diri kita, kemanusiaan dan kedagingan kita, kalau dalam bahasa Paulus, berkali-kali mengalahkan segala kerinduan mulia itu, harapan baik itu, ya, keinginan, kehendak yang sesuai dengan ajaran Tuhan tadi, begitu ya. Berkali-kali kedagingan kita menang melawan kerohanian kita sesuai dengan ajaran yang Tuhan sampaikan melalui Paulus dalam bacaan kita pada saat ini. Sama seperti yang digumuli oleh Paulus, acap kali kita berhadapan dengan situasi dilematis demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita kasih skor, begitu ya. Kalau bahasa Paulus tadi, banyak hal yang selalu dia inginkan, ya, tetapi banyak hal juga yang akhirnya keinginan pribadinya gagal karena hal kejahatan dalam dirinya yang akhirnya dilakukan oleh Paulus, ya. Bukan hal baik yang seperti dikehendakinya yang diperbuat, tetapi hal yang tidak dikehendaki, yaitu hal jahat yang malah diperbuat oleh Paulus. Ayat yang ke-19 menyampaikan hal sederhana itu. Kalau sekarang kita kasih skor, saudara-saudara, kira-kira skornya berapa? Ya, hal kebenaran yang kita lakukan, hal ketaatan yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Tuhan, atau hal dosa yang lebih sering menang, ya. Kita diingatkan kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini berjuang untuk taat. Semua kita, tidak ada satupun yang tidak terlepas dalam hal berjuang terhadap ketaatan. Semua sama. Tapi ada banyak orang yang bisa mengalahkan, ya, kedagingan itu. Jadi ketaatannya yang lebih banyak dan lebih sering menang dibanding kegagalan atau hal dosa yang sering dilakukan.
Yang lain pun sama berhadapan dengan situasi itu, beberapa di antara mereka bisa mengalahkan itu, ya, mengalahkan kedagingan atau kejahatan itu dalam diri mereka. Apakah kita tidak bisa melakukan hal yang serupa? Atau masih akan terus demikiankah kehidupan kita yang masih hidup berkelindan dengan dosa, melakukan hal-hal yang terus menyakitkan orang lain, orang kita kesayangi, keluarga yang kita sayangi? Jadi saya pikir renungan kebaktian rumah tangga saat ini sangat sederhana dan mengingatkan kita. Berjuanglah untuk taat, ya. Kita semua seperti bahasa Paulus berhadapan dengan situasi itu, Bapak Ibu. Dilematis. Ada keinginan, bukan itu yang dilakukan, malah hal dosa yang dilakukan. Semua berhadapan dengan demikian. Semoga tidak terus-menerus kejahatan yang menang, ya, tetapi ketaatan akan firman Tuhan kiranya bisa menguasai kita sehingga akhirnya kita bisa mengalahkan hal kejahatan itu dan akhirnya keberadaan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang kita sayangi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan menaikkan syukur juga syafaat kita. Kita akan mengucapkan syukur untuk segala kebaikan Tuhan dan juga persembahan yang sudah kita bersama-sama kumpulkan. Kita menaikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama kebaktian rumah tangga pada saat ini. Masih tetap menggunakan digital streaming, tetapi semua itu tidak mengurangi kehusukan kami, semangat kami, fokus dan konsentrasi kami untuk tetap ikut ambil bagian dalam kebaktian rumah tangga. Ya Tuhan, kami menaikkan syafaat pada saat ini, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang masih dalam segala keterbatasan, tidak memungkinkan hadir, tidak memungkinkan ikut ambil bagian dalam kebaktian rumah tangga. Tuhan tetap sertai, memberkati mereka, menyertai mereka terlebih dalam segala kelemahan fisik saudara-saudara kami. Tuhan tetap memberkati dan menjaga mereka semua. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi setiap keluarga-keluarga, terkhusus di GKP Jemaat Bekasi. Tuhan tahu kondisi kami, Tuhan mengerti keberadaan kami, dan tak putus-putusnya kami terus memohon penyertaan Tuhan. Dampingi kami terus Tuhan, sertai kami, sehingga segala keberadaan hidup kami boleh senantiasa ada dalam naungan Tuhan. Meskipun kami harus mengakui begitu banyak tantangan, begitu banyak ujian yang menguji ketaatan kami untuk tetap percaya dan tetap meyakini kepada Tuhan akan segala otoritas-Mu. Oleh karenanya, melalui firman Tuhan, kami dipanggil kembali untuk taat, meskipun banyak hal yang menguji dan mencobai kami, tetapi kami dipanggil Tuhan untuk tetap meyakini bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik dan indah bagi kami semua, dan kami mau tetap setia dalam berjuang, dalam ketaatan. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami dan keluarga kami. Segala usaha, segala upaya, segala pekerjaan yang dilakukan oleh kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, pasangan kami, Tuhan tetap berkati semuanya, sehingga boleh tetap datangkan berkat bagi kehidupan kami dan keluarga. Berikan kami semua masing-masing kesehatan dalam kegiatan kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh pelayanan di gereja kami, GKP Jemaat Bekasi. Tuhan berkati semua yang terlibat, tim gembala, majelis jemaat. Tuhan berkati semua yang ada. Tuhan berkati pengurus-pengurus komisi. Tuhan berkati pengurus-pengurus wilayah dalam segala komitmen dan semangat mereka untuk tetap terus melayani Tuhan. Engkau senantiasa memberkati. Kami berdoa pada saat ini
bagi persembahan yang bersama-sama boleh telah kami kumpulkan dalam ibadah saat ini. Tuhan berkati persembahan itu sehingga boleh tetap terpakai dengan baik dalam seluruh rangkaian pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati pemerintahan kami dalam segala upaya memutus mata rantai pandemi COVID yang masih terus terjadi sampai dengan saat ini. Tuhan tetap memberkati para pemimpin pemerintah kami dalam upaya dan segala jerih lelah mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Ini seluruh doa kami, kiranya Tuhan memberkati segala harapan syafaat kami ini. Kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, membentangkan firman Tuhan yang bersama telah kita dengar dalam kehidupan kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati hidup kita dan keluarga kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita sekalian.